Katanya mau telepon tadi. Oh iya Pak, saya mau bertanya tentang fardu ain dan fardu kifayah dan bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya baik. Ada fardu ain, ya ada fardu kifayah. Fardu ain itu artinya fardu individu ya. Jadi setiap individu itu wajib melaksanakan seperti sholat 5 waktu, puasa ya, zakat. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dipikul bersama secara komunitas ya, bersama-sama. Kalau sudah ada yang mewakili maka yang lain sudah gugur ya, kewajibannya gugur. Kalau semuanya nggak ada yang mengerjakan maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Misalnya mengurus mayit ya, mengurus mayit baik dari memandikan, mengkafani, menyalati, kemudian membawa ke kuburan, itu fardu kifayah. Kifayah itu adalah kewajiban yang dipikul bersama, dan kalau sudah ada yang melakukan sebagian maka sebagian yang lain gugur ya. Artinya gugur itu ya udah nggak usah sana karena sudah ada yang, bukan begitu. Seandainya diberi halangan ya nggak dosa itu, tapi tetap dianjurkan untuk tetap datang melaksanakan juga. Kalau contoh lain selain menguburkan jenazah itu misalkan dalam kehidupan sosial ekonomi itu membuat jalan, kemudian pokoknya ini fasilitas umum, rumah sakit, membuat sekolahan, itu harus kifayah. Memakmurkan masjid, kemudian ini kedokteran kesehatan, itu juga fardu kifayah. Artinya dalam satu daerah itu harus ada yang menekuni ilmu kesehatan, ilmu komputer, itu fardu kifayah. Misalnya di sini nggak ada yang ahli IT misalnya, ya kan nggak jadi live saya ini, nggak bisa rekaman kemarin gitu. Gitu. Kalau di suku pedalaman Pak, kalau di suku pedalaman Dayak. Kan nggak ada fasilitas kesehatan apa itu gimana? Pemerintah. Itu ya sudah bisa diwakili oleh daerah terdekat ya, sama dengan misalnya di Korea ini kita tidak bisa menentukan kapan lebaran atau kapan waktu sholat misalnya, itu bisa disamakan dengan daerah terdekat yang mengetahui waktu itu daerah mana. Korea ini paling dekat sejarah negara, paling dekat ke mana? Yang Islamnya misalnya. Kalau biasanya ini sini kebanyakan kiblatnya malah ke Malaysia. Malaysia ya. Iya biasanya. Malaysia ya. Kalau ke Indonesia selisih berapa? 2 jam. 2 jam. Oh, berarti ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Berarti lebih dekat ke ke Malaysia ya. Ke mana lagi? Bangladesh. Ada ini, waduh ya itu ya. Vietnam. Islam. Thailand. Vietnam. Yang Rusia mana? Ajar kerja mungkin. Iya mau Vietnam. Iya, Iya. Misalkan kita itu melakukan kerjasama sama salah satu teman atau saudara, tapi kita itu tahu bahwasanya dia itu sering melakukan hor
hasil uangnya itu boror itu gimana mas? Pokoknya kita bekerja sama dengan dia. Misalkan kerjasama itu di bidang yang bagus dan halal sesuai syar'i, tetapi uang yang dipakai atau modal yang dipakai dari dia itu kebanyakan dari boror itu. Hukum hasilnya itu gimana? Iya. Kerjasama dalam bentuk apa itu? Bentuk bisnis ya. Bisnis. Bisnis yang kita terima itu uang dari goror itu atau uang dari bisnis? Kita nggak tahu. Yang dari bisnisnya itu Pak Ustaz. Oh ya, Bisnis hasil ya kerja nggak apa-apa. kita itu. Kalau dari bisnisnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita langsung terima dari orang itu dan diyakini sudah hasil nggak benar dia, itu nggak boleh. Tapi kalau hasil dari bisnis dengan orang itu nggak apa-apa. Balik lagi ke akadnya lah Ustaz ya. Akadnya? Iya kan akad bisnisnya gimana? Oh iya gitu. iya. Kalau mudharabah misalnya kan nggak apa-apa. Ustaz, izin bertanya. Iya. Saya pernah hanya ingin memastikan dengar kajian gitu di YouTube bahwasanya perbedaan kewajiban anak laki-laki dan perempuan. Bahwasanya anak laki-laki dikatakan di situ adalah milik ibunya sampai ibunya itu wafat. Sementara anak perempuan hanya sampai ketika dia menikah dengan laki-laki pilihannya. Saya ingin memastikan hal itu satu. Yang kedua, nah kemudian ketika si anak laki-laki ini menikah, kadang di beberapa keluarga yang saya lihat itu tentang nafkah. Bagaimana kita membagi nafkah antara ke orang tua, ibu khususnya, dan ke istri. Dan kadang-kala kan ada beberapa kasus bahasanya si istri juga minta orang tuanya untuk dikasih juga. Orang dan istri. Iya. Berarti mertua ya? Seperti itu. Udah. Nah, sudah dua. Ada dua ya. Yang pertama tentang kewajiban anak laki-laki dan perempuan. Memang perempuan itu kalau sudah nikah ya, itu sudah hubungannya dengan suaminya sudah. Dengan suaminya tidak boleh melanggar suaminya walaupun yang bertentangan antara suami dan orang tua, maka harus didahulukan suaminya. Seperti yang ada dalam hadis kan ini ya, yang apa itu seorang perempuan katanya suaminya, kamu jangan keluar rumah sebelum saya pulang perang. Sebelum pulang orang tuanya sakit sampai meninggal dunia, tetap dia nggak bisa kan, karena suami saya nggak membolehkan. Kemudian dilaporkan ke Rasulullah itu. Maka Rasulullah bilang orang tuanya orang perempuan ini itu dapat ampunan dari Allah berkat ketaatannya kepada suaminya. Jadi tetap apa namanya efek ya atau manfaat ketaatan seorang anak kepada suami itu tetap orang tua dapat. Kemudian gimana dengan konteks sekarang misalnya? Ya kita harus menjalin komunikasi yang lebih intens mungkin dengan ini ya, suami istri. Kan itu orang kan sangat saklek sekali ya. Kalau keadaannya darurat, masa harus nunggu suami yang misalnya harus diminta izin. Nah, itu sekarang mungkin bisa lebih
menyesuaikan ya, menyesuaikan. Karena dulu kenapa begitu? Karena dulu itu kan memang peran wanita, kemudian keamanan wanita itu apa namanya ya, rawan, ya, rawan. Kalau sekarang kan enggak, karena sekarang di zaman modern ini undang-undang itu berperan aktif. Undang-undang itu menjadi temannya orang sekarang. Kan seperti di Korea ini, kan nggak ada orang jalan-jalan khawatir takut kena lampu itu kan nggak ada. Orang muda perempuan, karena dilindungi undang-undang. Nah, disesuaikan dengan itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Asal orang laki-laki yang sudah menikah. Oh, Nah, yang nafkah laki-laki ya. kan adalah milik ibunya sampai ibunya wafat. Nah, tentang nafkah antara ke istri dan orang tua itu gimana? Dan kadang kan si istri minta bahwasanya harus ngasih ke mertua juga. Itu seperti itu. Itu ibu masih ada bapak atau enggak? Masih ada, ini kasusnya masih ada. Masih ada. Yang mertua itu masih ada bapak enggak? Masih lah, lengkap lah. Sama-sama lengkap ya. Jadi kewajiban anak ini, kewajiban yang pertama adalah istri. Istrinya harus di. Bagaimana dengan ibu dan mertua? Ibu dan mertua sudah ada bapak yang menjadi penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya. Jadi ibu ditanggung oleh bapak, ibu mertua ditanggung oleh bapak mertua, istri ditanggung oleh suaminya. Nah, gitu. Berarti tetap harus mengutamakan Istri. Nah, istri. Kemudian kalau dia mau ngasih kemana ke ibunya, istri tidak berhak selama dia dicukupi ya. Istri tidak berhak ini melarang ya. Nggak boleh melarang itu. Kalau istri sudah terpenuhi, lalu mau ngasih ke orang tua silakan. Dan seharusnya begitu ya. Seharusnya begitu. Jadi orang tua itu juga difikirkan. Apalagi orang tuanya kurang-kurang gitu ya. ya. Walaupun mapan itu tetap harus kasih hadiah lah gitu ya. Walaupun sudah mapan kan itu tanda birrul walidain ya. Berbuat baik ke orang tua itu memberikan hadiah, salah satu surprise. Ini kebutuhan pokoknya ini tentang kebutuhan primer ya Ustaz, bukan nggak sampai ke tersier gitu ta. Itu sangat kondisional ya, sangat kondisional. Kalau di kitab-kitab itu kebutuhan itu dikaitkan dengan musim. Musim. Kalau musim dingin, maka suami wajib membelikan kasur, selimut, kemudian jaket yang tebal itu. Kalau standar cukupnya itu gimana? Segimana maksudnya? Nafkah yang dibilang ya buat istri itu standar cukup gitu. Itu tergantung orf. Orf itu adat kebiasaan yang berlaku di situ. Ya, kan beda-beda misalnya ya. Kalau di kota yang dikatakan cukup itu seperti apa? Itu sangat berbeda dengan cukup di desa. Kalau di kota mungkin ya harus seminggu itu harus ada ke mall shopping misalnya. Kemudian Boros. HP-nya harus. Apa itu yang sekarang itu? iPhone misalnya. Itu makanya sesuai dengan adat kebiasaan di mana kita berada. Iya. Kalau di sini ya kan nggak bisa disamakan dengan Indonesia. Misalnya di Indonesia istri itu setiap hari atau seminggu sekali dikasih uang 500.000 misalnya. Ya jangan samakan, kalau di 100.000 di sini setengah hari mungkin di sini. Ya, gitu sih. Jadi sangat
tergantung kepada orf yang berlaku. Orf itu artinya adat kebiasaan di tempat mana kita berada. 6 menit lagi, suruh silakan. Tadi lanjutkan tadi dari Mas Putra soal misalkan tadi kan soal kerjasama sama teman yang ada kemungkinan datangnya dari yang tidak halal, Ustaz. Iya. Kalau misalkan kasusnya ada teman yang kita tahu dia itu misalkan ada hobi atau kebiasaan main judi atau pasang nomor atau lain sebagainya, itu lalu suatu ketika dia mengajak kita jajan, kita agak itu gimana, Ustaz? Kalau misalkan kita khawatir Jajan ditraktir. Oh, ditraktir. Teman yang ada kebiasaan main seperti itu misalkan. Nanti takutnya kok wah nanti uangnya itu uang dari mana ya, kita khawatir gitu. Habis menang judi bola misalkan. Khawatirnya seperti itu gimana? Kalau dia itu memang terkenal pemain apa judi itu, ya kita cari cara menolak. Iya, kita cari cara menolak karena kemungkinan besar kan uang dari sana ya. Uang dari sana positif itu. Maka kita harus cari cara bagaimana menolak dengan halus. Ya, bagaimana cara misalnya? Oh, selesai. Pun tabok langsung. Malaysia iki traktir hadiah proto apa ya? Atau dikonfirmasi gitu ya? Konfirmasi. Ini uang yang dari mana misalnya. Tapi dia cari cara tersendiri lah. Atau kalau misalnya mau bayar itu ya, aduh gimana ini, saya sudah kadung niat mau bayar sendiri misalnya, atau saya sudah nadar ini, saya nadar, bahkan mungkin kita balik, saya yang bayar dah karena saya sudah nadar ini, dengan saya kapan-kapan aja, nah gitu kira-kira. Ya kalau hanya sedikit mungkin gak apa ya. Takutnya banyak itu ya. Kadang itu ada yang ini saat nggak tahu, misalkan ya dia nggak terkenal juga sih, tapi kadang misalkan ini, katakanlah satu kamar, dulu pernah satu kamar banyak orang kita, terus misalkan dia beli misalkan ayam beberapa bungkus gitu, terus wah dalam rangka apa ini dapat ini misalnya, kita nggak tahu dia itu serius mau bercanda, kita nggak tahu, misalkan dia ngomong gitu, kadang itu ragu-ragunya, kadang dia kayak judi itu, nomor proto itu kan, misalkan wah saya habis menang proto misalkan, padahal kita nggak tahu dia itu serius karena itu atau memang dia sengaja pengen ratut teman-temannya, itu kita kan nggak tahu, tapi kadang dia sengaja bercanda soal isunya kadang. Itu dilihat kebiasaannya. Dia sudah berapa kali traktir itu, dan biasanya dia guyon atau serius itu. Jadi dilihat. Jadi kebanyakan hukum itu disandarkan kepada kebiasaan yang berlaku. Ya memang apa ya? Kehidupan itu tidak sederhana. Apalagi di sini itu kan legal, jadi iya, legal. Banyak yang pulang kerja terus ngisi absen dulu. Sinau. Ngisi itu aja pasang nomor itu aja. Iya. Di minimarket sini kan legal, jadi pulang kerja ngisi itu, nanti setelah itu ngecek lagi berangkat kerja, jadi kayak gitu. Soalnya sekamar kan deh. Tambahan Sama penghasilan. dengan apa itu? Togel ya. Ya, ini kan soalnya legal kayak di minimarket Iya. ada itu. Ya sama di Malaysia juga ada itu. Ya, Jejak iya. legal. Tanya, Iya. ini berkaitan tentang Iran. Iran. Sejarah belakangnya gitu loh. Islam ke belakang gitu. Kan Islam kan terpecah menjadi dua gitu, Sunni dan Syiah gitu. Itu awal mulanya itu karena politik atau perbedaan pandangan secara pola berpikir atau gimana gitu, dan terjadi pada waktu itu kan terjadi perang gitu, perebutan kekuasaan gitu kan. Saya itu masih pengen menggali itu gitu.
penasaran soal itu, tolong dijelaskan lagi. Terus juga dulu kan Islam kan dipimpin oleh Nabi Muhammad gitu loh. Terus setelah Nabi Muhammad wafat itu kan terjadi apa ya, kebingungan, perbedaan pandangan antara siapa nih penerus selanjutnya, antara Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar kayak gitu. Itu terus juga kan dulu juga saya baca itu si Nabi Muhammad itu minta secari kertas kepada Abu Bakar tapi nggak dikasih kayak gitu. Itu ada ceritanya kayak gitu, tolong dijelaskan dengan runtut gitu. Terima kasih. Panjang. Ya, woi, Panjang orang pokok sejam nih. itu kalau di perkuliahan itu 1 semester. Iya. Itu udah selesai. Setengah tahun. Bagaimana cerita pergantian ya khalifah setelah Nabi itu urut sekali. Jadi itu kompleks, politik, pemahaman keagamaan, pemahaman pandangan, tapi memang lebih dominan politik sebenarnya, lebih dominan politik. Mungkin besok-besok kita Private Pak Mas di sini. Iya. Ustaz. waktu khusus, karena itu Panjang. luar biasa itu ya, luar biasa. Tidak ada apa. Ini sudah suruh enggak kurang waktunya. Secara garis besar begini. Jadi sepeninggalan Rasulullah itu memang terjadi fitnah besar tentang kekuasaan, pergantian khalifah ke khalifah yang lain. Tapi itu memang ujian kepada kita, bagaimana kita menata hati supaya tidak membenci salah satu. Dalam satu sisi, kenapa Syiah itu oleh Sunni, oleh kita dianggap tidak baik, karena dia itu sebagian Syiah itu kan, jadi Syiah itu banyak sekali, seket-seket itu banyak. Ada memang Syiah itu yang membenci sahabat yang lain, dan itu gak bagus. Mengkafirkan. Ya sama kayak inilah Sunni juga kan ini terpotong-potong. Sunni pun juga Banyak golongan-golongan. banyak golongan-golongannya gitu. Jadi mungkin sikap kita, kalau saya baca-bacanya Ahlussunnah wal Jamaah itu, kalau masalah intern kita di Islam maksudnya, baik Syiah Sunni, apalagi menyangkut dengan sahabat Nabi, itu tidak diam saja. Ya, diam, as-sukut khairun, diam itu lebih baik. Maksudnya tidak membenci ini, tidak membenci itu. Netral ya, katakanlah itu hanya beda pandangan saja. Iya. Ini tambahan. Oleh hidayah kan. Terus Tapi kalau masih lanjut berat, ya. cerita sejarah ya Pak Ustadz ya, kan masuknya ke Indonesia itu kan ada yang bilang lewat pedagang. Sedangkan di Indonesia dulu kan kebanyakan kan Hindu Buddha. Pedagang kan tidak diperbolehkan ngomong agama gitu. Yang boleh kan kaum Brahma. Itu kalau dalam masuknya lewat pedagang dari Gujarat Arab itu kayaknya kan nggak masuk. Yang lebih tepatnya lagi masuknya ke Nusantara lebih tepatnya itu gimana Pak Ustadz? Lewat apa Mas? Tambah jeruk kayak bisa suruh kayak tambah jeruk kayak. Jadi nanti malam kita berbahas sejarah kan. Iya, nanti ya kita Nanti malam. sejarah Islam, Sejarah Islam. awal, kemudian sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Iya. Itu Masih penasaran soalnya kan Hindu Buddha kan kaum pedagang. Episode kan, berikutnya aja. kasta-kastaan kan yang pedagang kan nggak boleh ngomong agama. ya, nggak itu boleh. menarik itu. Saya pernah megang mata kuliah sejarah peradaban Islam. Cocok. Iya. Cocok Lel. Itu pernah saya pegang di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi saya insya Allah masih ingat tentang bagaimana Islam ya, ketika dia berkah dari Islam, Soalnya kepengi baru. ketika masuk Gawe. ke Nusantara ya. Kau buku lah, catat. Insya Allah.
bro semester. Langsung aja suruh Ustaz. Ya, ini sudah syuruk ya, sudah saatnya kita melakukan sholat syuruk. Terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya. Kita akhiri dengan bacaan surat An-Nasr dan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasibu min al-ladzina amanu wa amilus solihati wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.